الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi malam kita bersama-sama menjalankan qiyamul lail berjamaah. Mriki wonten Pak nggih. Nggih, kula napa niku perhatikan kok koyo ngantuk kabeh kan. Insyaallah. Dan ini memang dicontohkan oleh Rasulullah. Nggih, dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim diriwayatkan bahwasannya idza kana asyrul awakhir min syahri Ramadan sadda mi'zara wa ahya laila wa aiqadha ahla. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah tiba 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan daripada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah yang sudah benar-benar diampuni oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, dan juga yang mempunyai kunci surga. Bahkan dalam riwayat surga itu tidak akan dibuka oleh khazinul jannah, penjaga pintu surga, melainkan yang mengetuk pertama kali pintu surga itu adalah Nabi Muhammad. Maka ketika Rasulullah mengetuk pintu surga itu, khazinul jannah, penjaga surga, bertanya, man anta? Ana Muhammad, saya adalah Nabi Muhammad. Kemudian khazinul jannah, penjaga surga, mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan kepada siapapun orang kecuali itu adalah engkau, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah pasti masuk surga, yang mempunyai pintu surga, niku mawon mau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya nopo? Begitu 10 akhir daripada bulan Ramadan itu sudah tidak ada waktunya untuk bersenang-senang. Ini waktunya untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk kita mendapatkan malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini Rasulullah yang mana jelaskan malam Lailatul Qadar itu, bahkan di dalam riwayat yang lain Rasul dikatakan yajtahidu fil ashril awakhir malam yajtahid fi ghairiha. Rasulullah itu kalau sudah malam 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau itu lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dibandingkan daripada 10 atau malam-malam yang lain. Ini Rasulullah. Sebab napa di malam itu diturunkannya Lailatul Qadar. Lah niki para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula lan panjenengan angsal malam 1000 bulan nggih. Yang itu dikatakan napa? Khairum min alfi syahr. Malam lebih mulia daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ini bukan sama tapi lebih mulia. Dan juga di malam itu nopo? Diturunkannya Al-Qur'an. Lah, terus bagaimana yang kemarin itu tanggal 17 Ramadan biasanya kula lan panjenengan memperingati nuzulul Qur'an. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, berarti nopo? Apakah Al-Qur'an itu turun pada tanggal 17 Ramadan? Nah, niki kita belajar bareng-bareng, Pak. Ya napa? Apakah Al-Qur'an itu turunnya tanggal 17 Ramadan sehingga
diperingati setiap tanggal 17 Ramadan itu pasti ada nopo peringatan nuzulul Quran. Artinya nopo turunnya Al-Quran. Ya nopo nih. Yang jelas pendapat pertama ini pendapat yang paling kuat daripada muktamad ijtima para ulama. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran itu jelas inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang kuat dan tidak ada perselisihan di antara para ulama, tidak ada khilaf. Kemudian yang tanggal 17 itu yo nopo? Ya Pak, ini agar kita ini nopo tahu ilmunya dan tidak gampang nanti dikoyakkan akidah kita. Sebab nopo teng YouTube nu kuwata. Nggih, teng YouTube sing nom-nom nih. Nek sing tua-tua wis gak kober ndelok YouTube kan. Apa kutub nih? Kutub utara paling. Nggih. Lah kenapa terus kita memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Itu pendapat yang kedua menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud yang terkenal nobon itu tukang qoriknya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini tukang bacanya Rasulullah. Setiap kali Rasulullah kepingin yang bacakan Abdullah bin Mas'ud. Sampai nopo Abdullah bin Mas'ud ini dikatakan bacaannya itu oleh Rasulullah begitu pas pertama kali Al-Quran ini turun bacaannya ya koyo Abdullah bin Mas'ud itu. Sampai nopo Rasulullah ini pernah nangis ketika Abdullah bin Mas'ud disuruhkan baca surat Hud. Ini Pak. Sampai napa begitu Abdullah bin Mas'ud ini membaca Al-Quran, beliau sudah istighraq. Bahkan di depannya beliau Rasulullah itu seakan tidak ada. Saking istighraqnya. Istighraq itu napa? Tenggelam dalam bacaannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan hasbuk ya Abdullah bin Mas'ud. Hasbuk sampai 3 kali Pak. Cukup. Baru Abdullah bin Mas'ud sadar bahwasanya di depannya itu ada Rasulullah. Dan ketika dilihat Rasulullah ternyata nopo jenggotnya beliau ini basah dengan air matanya. Nah, ternyata nopo kalau kita kaji di antara surat Hud itu memang menjelaskan daripada siksa-siksa api neraka dan juga di situ dijelaskan tentang keistiqomahan. Sehingga apa Rasulullah mengatakan hasbuk dan Rasul mengatakan apa? Sayyabatni surat Hud. Telah membuat atau menjadikan aku tua, cepat tua, yaitu surat Hud. Maka tiba-tiba waktu itu diperhatikan jenggotnya Rasulullah ini muncul satu uban. Nah, ini perhatiannya para sahabat Pak. Sahabat itu kadung cintanya saking gandrungnya kepada Nabi, zahir wal batin, satu mawon jenggot yang beruban tahu. Nah ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasannya nuzulul Quran itu memang pernah diturunkan dan di Al-Quran juga ada, yaitu pada waktu yaumal taqol jam'an, yaitu bertemunya 2 kelompok besar. Kelompok satu adalah kelompok orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Kanjeng Nabi, dan kelompok yang kedua adalah kelompoknya Nabi Muhammad dengan para sahabatnya pas pada waktu perang Badar. Makanya tanggal 17 Ramadan itu selain nuzulul Quran juga diperingati haul ahlul Badar. Makanya nopo berarti nopo kula lan panjenengan memperingati tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran itu mboten keliru. Tidak keliru, ada dasarnya. Abdullah bin Mas'ud nggih. Sing keliru nopo? Orang yang tidak pernah diperingati, tidak pernah dielingno Pak. Peringatan itu kan apa? Untuk mengingatkan kula lan panjenengan. Nek wong gak gelem dielingno, lah niki perlu tanda tanya. Makanya oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit membahas tentang keutamaan Al-Qur'an agar kula lan panjenengan ini lebih cinta lagi, lebih istiqomah lagi untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma amin. Di dalam kitab
Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kita dipanggil saudara oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau berdoa ja'alanallahu muqaddadiaken ing kita sapa Allahu Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh minat talina saking wong kang padha maca kabeh li kitabihil ajiz maring kitabe Allah Al-Qur'anul Ajiz haqqa tilawati kelawan hake maca kitab Al-Qur'an al-mu'minina kang padha iman kabeh bihi kelawan kitab al-hafidhina kang padha ngreksa kabeh lahu marang kitab al-mahfudhina bihi kan den reksa kabeh bihi kelawan kitab. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang baca Allah saya doakan rezekinya lancar, barokah, puasanya notok sampai 3 bulan. Allahumma amin. Di sini Imam Haddad memulai daripada paragraf tentang tadabbur Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Beliau berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dan juga panjenengan semua termasuk orang yang talin, yaitu orang yang istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Ya, at-talin ini orang yang membaca Al-Quran ini kalau di dalam nahwu itu isimnya isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Mempunyai arti pelaku pekerjaan yang sudah mendarah daging di dalam dirinya. Dados napa? Duduk sedina rong dina tok maca utawa setahun pisan Ramadan. Kan ngoten. Kadang setahun pisan iku nek wis akhir-akhire lali, Pak. Nggih, nek akhir-akhire lali. Bahkan traweh lu lali mboten. Wis mendingan nang mall, mendingan teng napa niku wis nang nggon pasar mumpung akeh diskon nggih Bu. Maka apa? Bukan maju, tidak ada kemajuan dalam ibadahnya, malah maju softnya. Lah ini padahal Rasul sudah mengatakan begitu 10 akhir akan lebih semangat beribadah. Dan talin ini mempunyai arti apa? Bukan hanya dia membaca 1-2 hari, bahkan apa? Mendarah daging di dalam dirinya, dia istiqomah baca Al-Quran. Dan ini keistimewaan di dalam hadisnya Rasul, di antara arba'atu nafarin tastakuna minhul jannah. 4 orang ini kata Rasulullah, dia ini dirindukan oleh surga. Nggih, kira-kira kula lan panjenengan kepingin dirindukan surga napa mboten? Pasti kepingin nggih. Ini yang merindukan bukan siapa-siapa tapi surga, Pak. Dan ketahuilah surga ini sudah disiapkan. Berarti napa? Surga ini pun wonten. Uiddat lil muttaqin. Sudah ada. Kalau Ramadan ini dibuka semua. Dan ini surga merindukan 4 golongan. Di antaranya adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini artinya napa? Di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sampai-sampai Allah mengatakan unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Surga panjenengan Bu. Amin. Di situ diterangkan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian apa? Al-Quran itu apa sih? Apakah Al-Quran itu hanya bacaan seperti komik, novel dan lain sebagainya? Diterangkan oleh Allah, Al-Quran itu hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya umat muslim, Pak. Semuanya yang dia mau hidayah dari Allah, maka dia baca Al-Quran. Kemudian selain menjadi petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu juga wabayyinatim minal huda wal furqan. Di dalam Al-Quran itu ada keterangan-keterangan yang menerangkan tentang petunjuk tersebut. Seperti contoh
kita diwajibkan puasa. Oke, kulolan panjenengan ini diwajibkan poso. Al-Qur'an memberi petunjuk. Napa niku? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lah, kalimat kutiba ini beda dengan furidho. Kalau kutiba itu dicatat kewajibannya sudah di Lauhil Mahfud. Makanya nopo orang-orang terdahulu pun juga puasa. Ini diterangkan dalam Al-Qur'an, bukan hanya sekedar bacaan. Kita puasa ada dalilnya. Kemudian Ustadz, bagaimana yang sakit, yang ada uzur, diterangkan malin. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah, ini diterangkan dalam Al-Qur'an. Siapa orang yang sakit atau safar, maka boleh diganti pada hari-hari yang lain, Pak. Ini petunjuk, Pak. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an di dalamnya itu menjelaskan tentang petunjuk tersebut, wal furqan yaitu pembeda bainal haq wal batin, pembeda daripada perkara hak dan perkara yang batil. Makanya apa? Ukuran yang menjadi standar orang ini benar atau salah, mulya atau tidak, itu dari Al-Qur'an, bukan dari nafsu kita sendiri atau akal pikiran kita sendiri. Al-Qur'an ada. Ini fungsinya Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh sebab itu apa? Di antara 4 golongan yang dirindukan surga adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kulolan panjenengan ini tergolong orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Yang bukan hanya Ramadan kita baca Al-Qur'an, tapi di luar Ramadan pun kita akan terus baca Al-Qur'an. Sebab nopo, Pak? Di antara kemuliaan Al-Qur'an, siapa orang yang melazimi Al-Qur'an, dia baca siang hari dan malam hari minimal sak makro. Kata Habib Ja'far, Habib Syekhon bin Ali As-Segaf, dia akan mendapatkan sa'adah fid dunya. Nopo sa'adah fid dunya itu? Kebahagiaan ketika hidup di dunia. Kita tahu bahwasannya malaikat Jibril itu mulia, dijadikan sayyidul malaika, pemimpin para malaikat, tidak lain karena malaikat Jibril itu dititipkan wahyu berupa Al-Qur'an oleh Allah. Kemudian apa? Nabi kita Nabi Muhammad itu dijadikan nabi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para utusan Allah, tidak lain apa? Karena baginda Rasul dititipi Al-Qur'an. Umatnya menjadi umat yang paling mulia karena apa? Umatnya diberikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu milik panjenengan, gitu. Kita mulia karena Al-Qur'an. Lalu bagaimana kalau misal Al-Qur'an itu kita baca di rumah kita, kita ajak keluarga kita, anak istri kita untuk baca Al-Qur'an. Maka apa? Bukan hanya panjenengan yang menjadi mulia, tapi rumah itu bisa jadi apa? Rumah yang paling mulia di antara rumah-rumah yang lain. Makanya apa? Jadilah tahlil Quran. Orang yang pembaca istiqomah membaca Al-Qur'an. Lah kulolan panjenengan kadang sakniki nopo? Ini diajarkan kita ini untuk lebih perhatian kepada Al-Qur'an. Oke, Al-Qur'an itu kadang kalau zaman sekarang lebih disepelekan, Pak. Coba lihat guru-guru Al-Qur'an itu. Padahal jelas khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, termasuk guru-guru TPQ lho nih. Termasuk guru-guru TPQ. Sakniki guru-guru TPQ niku nyicil peda Supra wae gak mari-mari, Pak. Telon nggih. Nyicil peda Supra gak mari-mari. Lah, kita ini maaf-maaf kadang lebih memperhatikan pelajaran umum, sekolah, bukan berarti tidak boleh sekolah. Coba panjenengan nggak ada yugo, nak ya opo seragamu, nek nopo tahun ajaran baru, seragami ya opo nak, JAP anak, tasnya ya opo nak, JAP, sepatu nih ya opo nak, JAP,
elek kabeh mak ditukokno nang pasar mon. Gopo kabeh. Soalnya benjing mau masuk sekolah. Coba nek arek ngaji, Iqra nih lho. Sampai pucuke bolong gitu. Suwek tengah bolong. Sehingga napa pas ngaji diwuruki niku. Pas diwuruki pas ayatnya Alam Nasro, Pak. Begitu dibaca tembus nang Alam Taro, kan ngoten. Begitu ditanya dari rumah, "Nak, mau diwuruki surat apa?" 2 alam, Pak, ngono jare. 2 alam, kaget wong tuane. Ternyata napa Alam Nasro sama Alam Taro. Niku karena kita kurang perhatian. Coba lek Iqra itu nek iso napa niku nyile nang kancane. Padahal berapa Iqra? 50.000 kenek napa niku digawe seumur hidup, manfaatnya luar biasa. Nah ini mengajarkan kepada kita hadirin, mumpung ini adalah ulang tahunnya Al-Quran, mari kita lebih perhatian kepada Al-Quranul Karim. Kemudian apa? Jadilah kita sebagai orang yang talinul Quran al-ajiz. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, istiqomah baca Al-Quran, al-hafidina lahu al-mahfudin. Orang yang ngerekso Al-Quran, maka apa? Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itu adalah kalamullah. Bahkan dikatakan oleh Habib Syekhon bin Ali, beliau itu apa? Di antara kemuliaan orang yang melazimi Al-Quran, apa? Daf'u kulli dhair. Orang tersebut akan tertolak dari segala kejelekan-kejelekan. Tertolak dari segala musibah. Wabil khusus napa niku corona, dan juga akan selalu dijaga. Jalbu kulli khair, kata Habib Syekhon bin Ali. Napa jalbu kulli khair? Segala kebaikan, keuntungan nggih akan datang kepada orang tersebut. Barokah napa? Barokah Al-Qur'an para hadirin. Kemudian di sini dikatakan oleh Imamul Haddad, anna tilawatal Qur'anil azim min afdhalil ibadat wa a'dhamil qurabat wa ajallit ta'at wa fiha ajrun azim wa thawabun karim. Ketahuilah bahwasannya membaca Al-Quran itu adalah afdhalul ibadat. Kalau kita ditanya apa sih amalan yang paling utama, itu tidak lain adalah membaca Al-Quran para hadirin. Sebab Rasul sudah mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Paling utamanya ibadah umatku ini adalah membaca Al-Quran. Nah, baru yang lain setelah sholat baca Al-Quran. Afdalul ibadat wa a'dhamil qurabat, dan paling agungnya hal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nopo? Al-Quran itu adalah kalamullah. Bahkan Pak, kita tahu di antara para sahabat itu seperti Ukasha. Ukasha ini kalau baca Al-Quran, karena beliau ini punya kuda banyak, jaran nih Pak, sering baca Al-Quran itu di sebelah kandang kudanya. Lah kalau beliau baca Al-Quran, saking istighraqnya, ketika dia baca Al-Quran itu seakan-akan apa? Cahaya ini nampak di hadapan beliau. Begitu terang benderang, sehingga apa? Kuda yang ada di sebelahnya ini nopo nek ngetokno swara kuda nih, cerita sampai bersuara Pak, sehingga apa? Membuat takut apa itu sahabat Ukasha. Maka apa? Beliau lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tadi baca Al-Quran kemudian terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka apa? Rasul menjawab, ya Ukasha, seandainya engkau teruskan bacaan Al-Quranmu, maka apa? Akan semakin banyak malaikat itu mendatangi dirimu. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sahabat. Kemudian banyak lagi di antara para sahabat-sahabat Nabi yang ketika membaca Al-Quran ini istighraq, yang ketika membaca Al-Quran ini semakin merasa dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajalli ta'at, orang baca Al-Quran ini adalah satu upaya untuk apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga
orang yang baca Al-Qur'an ini wa fiha ajrun azim wa thawabun karim. Pahalane gawedhe, Pak. Tiang baca Al-Qur'an. Bahkan nanti diterangkan teng mriki. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tamur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qamus shalah, orang-orang yang menegakkan salat itu, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah daripada rezeki-rezeki yang telah Allah berikan, sirra wa alaniyah, baik itu secara rahasia maupun secara terang-terangan. Sebab nopo? Memang benar orang sedekah itu yang paling besar nopo? Sir, secara rahasia. Sebab nopo? Inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah secara rahasia itu paling bisa memadamkan daripada kemurkaan Allah. Kemudian apakah tidak boleh orang sedekah secara alania, secara terang-terangan? Sebab nopo di antara ibadah yang tidak bisa disembunyikan itu nggih sedekah, Pak. Sedekah. Beda dengan puasa. Kalau puasa sudah kita terangkan kemarin. Puasa itu ada ibadah sir, ibadah yang rahasia. Gampang orang menilai. Tidak gampang orang menilai. Masa menilai puasa kemudian gara-gara nopo? Gara-gara ngidu tok mulai mau saember. Belum tentu puasanya mantap. Walaupun idune saember, Pak. Kan ngoten. Belum tentu. Tapi kalau sedekah Masya Allah, kan orang bisa tahu. Kemudian sholat orang juga bisa tahu. Gak mungkin sholat kalau dia pura-pura sholatnya ngadep ngetan, kan ngoten. Tetap ngadep ngulon. Haji malah satu kampung sing ngeterno kan teng alun-alun, kan ngoten, Pak. Tapi kalau puasa ndak bisa. Kalau puasa adalah ibadah sir yang tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal panjenengan mantuk dugi masjid ini, waduh ngopi rek sarapan, marun dilapi kan. Dilapi macak lemes gak sahur aku. Mboten enten sing ngertos niku panjenengan tok sama Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini juga apa? Dinilai orang tidak bisa. Orang bisa menilai sholatnya orang ini khusyuk. Bisa, Pak. Dengan apa? Oh iya Ustadz, Masya Allah sujudnya suwe ngono Ustaz. Nek gak ngantuk itu. Gitu. Sujudnya suwe berarti apa? Orang bisa nilai bahwasanya sholatnya khusyuk termasuk dinilai dari sujudnya itu lama. Beda mbak tiang sing gopo-gopo. Kemudian apa? Haji pun juga begitu bisa dinilai. Orang hajinya ini mabrur, makbul, bisa dinilai, Pak. Kenapa? Mungkin setelah ibadah haji, ibadahnya tambah rajin, sedekahnya tambah banyak, bisa dinilai. Kalau puasa, tidak bisa. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Pantas nanti pahala ibadah puasa itu yang memberikan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti sholat, sedekah, pahala itu yang ngasih lewat malaikat. Masih mengikuti nopo? Masih bantuanku kurir. Tapi ini puasa kula panjenengan nanti Allah yang kasih gaji. Amin Allahumma amin. Dan ini hadirin makanya apa? Di antara sedekah itu boleh terang-terangan ataupun boleh rahasia. Lebih baik yang rahasia. Kemudian kata Allah wa yarjuna tijaratan lan tabur. Kita baca Al-Qur'an itu adalah termasuk daripada perdagangan kita yang tidak akan pernah merugi. Tiang baca Al-Qur'an itu, Pak. Lah terus bagaimana Ustadz kalau kita ndak bisa baca Al-Qur'an? Lo belajar kan? Belajar. Orang belajar Al-Qur'an itu dapat dua faedah, Pak. Oke. Satu, dia akan mendapatkan pahala dari bacaannya itu sendiri. Setiap bacaan Al-Qur'an satu huruf itu dibalas 10. Kalau dilakukan di dalam sholat
satu huruf dibales 100. Bayangkan panjenengan. Di luar sholat itu sholatnya dengan berdiri. Kalau sholatnya dengan duduk 50 satu huruf. Kemudian sholatnya di luar sholat, dibaca Al-Quran di luar sholat, maka apa? Dapat 25. Bahkan yang tidak bersuci pun punya hadas, koyo ibu-ibu nih gitu, baca Al-Quran tetap oleh pahala. Makanya apa? Gampang sekali mencari pahala itu lewat baca Al-Quran. Apalagi waktu sholat. Kadang tiang-tiang ini nopo moco kulhuwe gak gelem, cek ndang mari sholati kan ngoten. Itu Al-Quran Pak kan ngoten. Tidak harus baca dari Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nopo maling Al-Baqarah diwaca nek maghrib subuh mulai kabeh Pak. Gitu. Lah ini apa? Panjenengan baca surat-surat pendek itu termasuk baca Al-Quran dan nilainya beda. Dibaca di luar sholat sama di dalam sholat. Lah bagaimana caranya kita untuk agar apa? Sholat kita ini pernah baca Al-Quran. Ya dimulai sekarang. Kalau panjenengan tidak hafal, ya baca Al-Quran. Pakai rihla ini, pakai rihal. Rihal itu jagrak. Kalau tidak gitu baca HP. Yang penting gerakannya tidak berturut-turut. Kan ngoten? Baca dengan HP tidak berturut-turut. Mboten nopo, minimal nopo seumur hidup pernah membaca Al-Quran. Nah, ketika ditanya sebab nopo para hadirin, Al-Quran ini punya hak loh. Nggih Bu. Al-Quran ini nggak ada hak. Haknya Al-Quran itu apa? Dibaca. Jangan sampai faliyadzubillah min dzalik kita seumur hidup tidak pernah baca Al-Quran. Sebab napa nanti di alam barzah Al-Quran akan menuntut haknya. Ketika kita ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Opo kitabmu? Maka apa? Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, faliyadzubillah min dzalik, Al-Quran akan mendatangi. Oh, tidak pernah. Buka lo gak pernah. Delok tok. Haknya Al-Quran akan dia nuntut. Tapi sebaliknya para hadirin, kalau panjenengan baca Al-Quran, Al-Quran sendiri yang akan membantu panjenengan. Oh iya ya Allah, ini saya diistiqomah untuk baca Al-Quran. Kemudian apa? Al-Quran itu akan menjadi cahaya kita di kuburan. Makanya dikatakan apa? Waja'alil Qur'ana fil gabri nuro. Di dalam doa khatmil Quran itu. Ya Allah, jadikan Al-Quran ya Allah ketika kami di dalam kubur itu dia menjadi cahaya. Bukan dalam kubur tok, nanti di dalam akhirat syafi'an ya Allah, waj'al fil akhirati syafi'an wa 'alas sirati nuron. Dan jadikan ya Allah ketika kami di akhirat ini Al-Quran ini menolong kami. Karena apa? Al-Quran adalah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang membaca. Kemudian apa? Ketika kita di atas siratal mustaqim, Al-Quran itu akan memberikan kita cahaya yang terang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya orang baca Al-Quran. Sampai dikatakan baca Al-Quran itu termasuk tijaratan lan tabur, yaitu satu perdagangan. Ibarat tiang itu dagang gitu, dia ini apa? Tidak akan pernah merugi. Dan juga apa? Waliwaffiyahum ujurahum, Allah akan memberikan pahalanya. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambahkan daripada karunia Allah. Innahu ghafurun syakur. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha bijaksana, maha pemberi ampunan. Sehingga Rasul mengatakan di dalam hadisnya ini, Imam Haddad menyampaikan afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Paling utamanya ibadah umatku itu baca Quran, Pak. Puntalah nek ngenten-ngenten apalagi bulan Al-Quran gitu. Nek nganggur baca Al-Quran. Nggih. Terutama kalau mau maghrib niku, Bu. Gitu. Kalau mau maghrib niku baca Al-Quran, Bu. Saya lihat orang-orang ini nopo? Nek katene maghrib luwe akeh ndelok jami daripada ndelok Al-Quran. Gitu. Kapan jam maghrib? Makanya yang paling dinanti-nanti kalau bulan Ramadan itu menanti azan maghrib kan. Nggih, sing didelok Al-Quran, boten Al-Quran jami dan menantikan azan maghrib.
Kemudian Rasul melanjutkan sedikit, kami lanjutkan, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang baca Al-Qur'an satu itu dibalas 10 dan satu huruf dibalas 10 kali lipat. La aqulu wal alif lam mim harfun wahidun bal alif lamun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sampai Rasul mengatakan gini, ketika engkau membaca alif lam mim, Rasul tidak mengatakan apa? Saya tidak mengatakan alif lam ini satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah ini Pak, ini pentingnya belajar, ya kan Pak? Makanya apa? Man qara'al Qur'an yatata'ta, ya kan? Orang yang membaca Al-Qur'an dengan plegak-plegu, okay? Dengan syarat nopo? Dengan syarat harus ada yang nyemak. Ini berarti apa? Dia ini belajar Al-Qur'an ini dinamakan belajar ya gini, harus ada darusan, itu kan ada yang nyemak, satu baca satu nyemak. Jangan cul-culan. Ya, kalau cul-culan keliru nih mboten ngertos. Ya minimal siapa yang ngerti itu. Maka akan dia dapat dua pahala tadi. Satu dari bacaannya, dua karena apa? Dia darus itu tadi. Dari belajar kepada seorang guru, ustadz, ulama dan seterusnya, atau kumpul dengan orang soleh, Pak. Ini beda pahalanya. Lah saniki kan mboten purun tiang-tiang modele. Wis tak moco dhewe kan. Tak moco dhewe. Darusan gak gelem teng masjid, Pun. Di oma, tadi gak ngerti salah. Padahal nopo darusan teng masjid niku selain kita memakmurkan masjid, kita juga nopo berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan ulama. Otomatis ketika kita baca Al-Qur'an, kalau ada yang nyemak darusan niku, kita akan dapat pahala selain baca Al-Qur'an, kita pahala dengan kumpul orang-orang soleh, Pak. Lah kita sekarang apa? Menjauhi banyak-banyak sekarang ini. Menjauhi para ulama. Hati-hati para hadirin. Sebab menapa? Rasul sudah mengatakan, orang yang menjauhi para ulama, menjauhi orang-orang soleh itu, maka ibtalahullahu bithalatsati baliyat. Allah akan mengujinya dengan 3 bala. Satu, napa niku? Allah akan mencabut keberkahan daripada rezekinya, pekerjaannya. Sekarang loh panjenengan lihat Bu, gitu. Terus sekarang 200.000 nih Bu. Kalau apa-apa nih saat ini. Itu. Coba panjenengan ke 200.000 kokon teng Indomaret. Tuku minyak tok ae piro wisan. Gitu. 70.000 kan ngono. Biyen pinten mean? 2 kilo nih 2 kilo, 2 liter. Niku 24 ya Bu ya. Nggih. Sakniki 70.000 Pak. Cara duit 200.000 gitu, tuku minyak wis 2 liter dan lain sebagainya, gak full Pak satu kresek nih. Mboten full. Wong kula kemarin niku napa? Nggo duit 200.000 teng Indomaret niku. Tuku susu niku Milo niku. Itu sudah harga berapa? 80.000-an. Berarti tinggal sisa 120-an itu. Kayak tuku rokok entek. Gitu. Lah ini menunjukkan bahwasanya sudah uang segitu tidak ada apa-apanya sekarang. Tapi apa kalau panjenengan dekat dengan para ulama, berapapun rezeki itu kita akan diberikan qanaah, diberikan sifat namun riman, ikna bima qasamallah. Sebab napa ada keberkahan dalam rezeki. Berapapun gaji kita akan cukup kayak tuku sepeda motor, cukup kayak tuku oma, cukup kayak tuku mobil. Amin Allahumma. Iku jenenge barokah Bu, kan ngoten. Nggih, maka jangan terlalu nuntut ibu-ibu nggih, teng bapak-bapak nih. Mboten Mas, pokoknya cukup. Aku njaluk emas ya cukup, njaluk gelang ya cukup, njaluk kalung ya cukup. Ngoten lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, Allah akan menguji orang tersebut karena menjauhi para ulama adalah Allah akan memberikan ujian. Ibtalahullahu min kasbihim, kemudian wayusallitullahu sultanan dzaliman. Allah akan jadikan pemimpin yang zalim. Makanya apa? Kita jangan menyalahkan pemimpin. Itu semua muaranya dari kulolan panjenengan. Sebab napa kulolan panjenengan wis gak gelem ngaji, kumpul ulama ndak gelem Pun. Kan ngoten?
nggih. Itu muaranya dari kula lan panjenengan. Jauh daripada orang-orang soleh. Darusan meguru nang napa niku ustad pun boten purun. Wa yusallitullahu sultanan dzaliman. Dan yang terakhir ini yang paling ngeri, Pak. Kalau kita jauh daripada ulama, orang-orang soleh, maka apa? Akan dimeninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk orang-orang yang meninggal dalam husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yaqulullah taala man syaghalahu wallahu alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang keutamaan Al-Qur'an ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Wis ngantuk Ustaz wis gak mambengi salat bengi. Nggih, mugi-mugi keterangan yang sebentar ini yang singkat ini menjadikan keterangan yang barokah manfaat fid din wa dunya wal akhirah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan kita keadaan yang lebih baik. Allah jadikan keluarga kita lebih sakinah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha dan Allah terima ibadah puasa dan amal soleh kita selama bulan Ramadan dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah علينا اللهم افتح علينا فتوح العارفين فتوح المبين بجاه سيد المرسلين. اللهم اجعلنا تلاميذنا وذريتنا واهلنا من اهل العلم واهل الخير من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا سكيا ولا محروما. اللهم جملنا بالعافيه والسلام وحقنا بتقوى الاستقامه واذنا من وجود الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin. Kepangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.